3, action. Karib Neng, jumpa lagi di channelnya kita. Kangen deh, kangen banget. Kangennya tuh kangen di Garut. Di Garut, here we come. Nah, kali ini Karib Neng masih bersama dengan Akang Kebun. Apa kabar Kang? Baik, Neng. Baik? Wah, Baik. tambah seger ya. Iya dong. Karena sudah mewakilkan, menginspirasikan, sudah rajin ngejus kan? Bukan cuman itu, sekarang kan sudah bebas pandemi. Tapi walaupun tidak 100% ya. Malah dengar-dengar ini pandemi udah mulai. Nah, kali ini naga-naganya Karib kelihatan lagi. Neng, kali ini ngomong-ngomong bebas pandemi. Makanya kita nggak pakai masker loh. Betul, Mohon maaf tapi ya. kita udah booster. Ya dong, udah 2 kali vaksin dan 1 kali booster. Nah, Karib Neng, kali ini kita mau bicara ini udah lama banget. Nah, bicara tentang era pandemi. Oke. Betul nggak sih? Ya. Sebenarnya, Karib Neng, kita ini udah di endemi atau belum sih? Sudah kayaknya ya. Sudah? Sudah kan? Yakin? Iya, Yakin? mungkin. Gitu Parameternya apa? Nah, itu dia pertanyaan aku. Kenapa Akang bisa ngomong bahwa kita udah di endemi nih? Iya. Berani berkata bahwa kita saat ini sudah di era endemi. Iya, kenyataannya seperti itu. Kenyataannya gitu. Kenapa Iya. kenyataannya? Karena balik lagi Iya. agak sedih banget gitu. Era pandemi mungkin corona udah landai. Betul. Praise God, alhamdulillah banget ya. Tapi sebenarnya Kang ya, balik lagi gaya hidupnya tuh sudah kembali lagi lepas. Lupa lagi dengan makan sayur. Lupa lagi dengan kebiasaan hidup sehat yang sudah alami. Kadang-kadang suka kangen sih. Kangen banget. Era pandemi. Iya, bukan kangen pandemi, karena dengan era pandemi waktu kita era pandemi yang kemarin itu tuh mengajarkan kita banyak hal loh. Betul, Penuh arti. betul. Gimana dengan Karib Neng? Betul. Pastinya Karib Neng juga mempunyai arti itu sendiri kan. Di balik kedukaan, bukan kedukaan ya, di balik kerasnya, di balik semua itu membuat kita jadi pembelajaran banyak loh Kang. Nah, cuman sekarang kan kalau kita lihat hanya beberapa bulan setelah pastinya pemerintah ya menyatakan bahwa sudah mulai down, sudah mulai landai. Iya, dan di mana-mana sudah ramai. aktivitas masyarakat itu sudah normal. Jakarta sudah macet, macet di mana-mana. Nah, itu tidak ada bekasnya kok, Neng. Oke. Dari bekas 2 tahun itu kan bukan waktu sebentar ya, untuk merubah seseorang, untuk Tunggu, 2 tahun bukan waktu sebentar untuk merubah seseorang, karena kembali lagi habits itu biasanya 21 hari dibangun. Betul. Betul nggak sih? Betul. Habit apapun itu 21 hari. Kulit juga 21 hari bereksplorasi kan. Nah, sebenarnya dalam 2 tahun ini kan kita banyak belajar. Jujur pasti happy lah di saat saya sadar bahwa manusia human touch gitu kan. Tapi Ai sendiri sudah terbiasa loh sekarang, udah nggak suka rame-rame. Ai kangen banget dulu tuh, kangen banget gitu yang dimana tuh dulu tuh ya kalau jam 9 malam masih aja gitu ngelayap, ya kan? Masih aja ada di jalan, masih aja ada meeting-meeting, masih aja sok sibuk gitu. Meeting sana, meeting sini gitu. Tapi sekarang tuh ya kayaknya, aduh, udah kayaknya enakan di rumah gitu. Oh gitu ya? Iya. Terbiasa ya? Sudah terbiasa. Makan juga kalau masak, enakan masakan di rumah. Oke. Benar Tapi yang nggak paling di-notice atau harus dicermati itu kan gaya hidup. Betul. Gaya hidup itu kan kembali lagi Neng sekarang. Orang udah hiburan malam lagi, kumpul-kumpul lagi. Artinya apa? Sisi kesehatan yang tadi merupakan investasi ya buat anak-anak muda atau buat teman-teman. Itu sekarang kayaknya udah euforia. Wah terserah deh, suka-suka gue deh sekarang. Nah ini setuju banget. Gimana Euforianya tuh bener-bener. Tapi kalau Akang bilang endemi, aku sih nggak mau bilang buru-buru endemi. Oh ya, kenapa? Karena untuk agak sedih sih Kang. Agak sedih banget karena beberapa hari ini, beberapa minggu ini masih banyak tuh teman-teman yang kena COVID. Oh ya? Ya, walaupun nggak COVID seperti awal-awalnya ya, sampai sesak napas, tapi sudah tahu bahwa sudah mengerti, at least sudah mengerti kondisi tubuhnya, sudah berani berkata, aduh, gue kayaknya nggak beres, aduh, gue kalau dites pasti gue COVID. Jadi banyak banget tuh pesanan jusnya aku tuh sudah mulai. Nah, itu sebenarnya bukan kembali lagi ke pesanan jus ya Kang, bukan kembali lagi ke pesanan produk yang
Tetapi kembali lagi, aku cuman hanya ingin ingetin gitu loh, apa sih yang kita sudah belajar, apa sih yang dalam 2 tahun ini, gitu kan? Dimana gaya hidup salah satunya adalah kebiasaan di rumah. Kebiasaan makan sehat, betul nggak? Dan yang paling penting buat Neng tuh sebenarnya olahraga sih. Itu juga banget. Karena dalam 2 tahun ini apapun itu yang aku dengar dari teman-teman juga, kalau Neng memang doyannya olahraga gitu. Awalnya takut gendut, ya nggak sih? Terus lama-lama jadi habit ya? Lama-lama jadi habit dan jadi pengabdi keringat, gitu. Jadi kalau sehari itu nggak keringetan, nggak enak ya? Banget. Keringetnya bukan keringet makan cabai sih, gitu kan? Tapi benar-benar kayak kalau nggak keringetan tuh nggak, gitu. Nah, balik lagi tuh Neng ya. Yang gimana buat Akang? Aku tahu tuh sekarang kan gini, Neng kan punya berbagai macam produk nih. Betul. Sekarang udah ada salad. Betul. Udah terus ada mantra juga banyak. Mantra banyak sekali variannya. Betul. Nah, sebetulnya nih trennya gimana sih Neng? Mereka itu orang beli mantra atau misalnya konsumsi mantra kayak salad itu memang mereka sudah habit sebelumnya atau memang newcomer atau gimana? Awalnya sih pastinya newcomer. Awalnya sih newcomer, awalnya mungkin membeli. Kalau bahasa saya sih saya selalu bilang gini loh Kang, kembali lagi Akang yang selalu ngajarin aku kan, dari hati yang benar, dari kita belajar mencintai. Iyalah jualan sayur sampai tahu semuanya, sampai tahu tuh pupuk-pupuk, nggak ada lagi deh, nggak bukan deh lu tuh treatmentnya. Aku mikir gitu, oh iya ya, kenapa juga gue mesti tahu treatmentnya dia yang nanam, kenapa mesti gue harus tahu gitu ya, treatmentnya, prosesnya. Tetapi akhirnya berkembang produk mantra itu bener-bener it works banget. Jadi aku jadi belajar tentang nutrisi, bersahabat dengan para nutrisi gitu ya. Jadi bener-bener waktu begitu aku launching, tentunya newcomer aku cuma jelaskan apa adanya, tanpa harus menjelaskan produk lain. Dan kembali lahir dari mantra itu lahir dari hati yang benar-benar cinta, ingin sehat dan tidak ada sama sekali campuran apapun. Kalau gitu disimpulkan gini Neng ya. Dan mereka merasakan sendiri loh. Iya, artinya gini, kalau kita simpulkan, aku ya pribadi menyimpulkan begini, ada misalnya beberapa yang memang gini loh, malesnya itu memang karena mereka tidak tahu manfaat. Atau memang bukan tidak. Pertama coba-coba dulu. Iya, artinya tidak ada kesadaran dalam arti bukan tidak sadar. Betul. Tapi know apa sih manfaatnya, apa sih fungsinya gitu kan. Nah, sebetulnya kita setback ke belakang ketika kita begitu concern kepada kesehatan pada saat pandemi ya. Gini takut selalu mengkonsumsi yang lebih baik dan terbaik gitu ya. Betul. Nah, bukan hanya karena obat itu kan sebagai sarana penyembuhan, bukan pencegahan. Nah, tadi akan lebih susah kalau kita sudah sakit, ya nggak? Nah, sakit-sakit kayak flu apa biasa mungkin lebih gampang ya dengan istirahat segala macam gitu ya. Makanan yang sehat. Tapi kan awalnya penyakit-penyakit berat ini kan juga dari pola hidup pastinya Neng. Dan tumpukan sih sebenarnya, tumpukan dari itu. Tumpukan dari gaya hidup, tumpukan dari kesadaran diri sih. Nah, di sini maksudnya gini loh. Kita selalu mengingatkan. Kali-kali gini misalnya teman-teman udah lupa nih. Selama dipikir endemi udah kelar nih ya, udah beres gitu ya. Udah malas lagi. Gua makan sembarangan aja lah gitu kan. Tadi euforia, suka-suka gue deh. Mau makan apa? Nah, lebih baik mungkin Neng. Pertanyaannya kan gini. Berapa lama tadi untuk detox? Kita udah pernah bahas kan. Berapa lama sih? Oke, aku tinggal konsumsi misalnya tiap hari. Salad, kayak jus, kayak yang menyehatkan. Tapi minimal berapa kali sih dalam satu bulan gitu misalnya? Itu dia yang aku selalu sampaikan ke Akang. Dalam euforia aja, dalam masa pandemi itu kita masih sedikit berdosa Kang dari dosa-dosa masa lalu oleh badan kita ya dong, dengan segala aneka micin, dengan segala aneka manis, segala macam. Dan ingat, detox itu adalah kita meriset tubuh. Betul nggak Kang? Meriset tubuh dengan memasuki yang benar-benar kandungan segar, bebas. Wah, udah deh segala macam deh tuh, bebas dari segala dosa, murni, tidak ada campuran, tidak ada apapun. Nah, itu pun saya pastinya dalam detox itu dalam 3 hari Kang, itu ada yang rasa pusing, ada yang rasa lemes. Nah, balik lagi, boleh nggak sekali aja? Saya cuma hanya minta sekali aja, you clean. Dalam masa detox. Tapi sebetulnya kan 1 minggu sekali aja. Tubuh tuh pinter gini loh. Tubuh kita pinter banget. Iya, ketika kita makan makanan yang lebih baik dibanding yang sudah ada, tubuh tuh kan selalu membuang hal yang buruk. Artinya gini, ada makanan-makanan atau radikal bebas atau segala macam. Ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan baik,
itu mereka terbuang tergantikan oleh makanan-makanan yang lebih baik. Dan gitu banyak banget testimoninya mereka begitu minum itu semua ke belakangnya tuh lancar dan sangat lancar, dan ya mungkin karena sedikit mempunyai banyak sekali fastnya, banyak sekali yang mereka bilang banyak banget gitu, dan mereka jadi nyanduk. Oke, indikatornya memang salah satunya bagaimana metabolisme termasuk tadi pembuangan itu bagus ya. Pembuangannya lancar, bagus, mukanya cerah. Ya kan bisa juga tiap hari buang tapi kan beda sekali gitu kan. Ya beda banget. Apalagi kalau biasanya tiap hari buang dengan obat pencahar atau apapun. Ini tidak mengurangi itu ya, tetapi kan balik lagi tubuh kita itu kan usus kita dibiasakanlah yang sehat. Jadi plak-plak itu dibiasakan lebih sehat lagi, lebih ngeriset lagi. Logikanya gini mungkin, karena tubuh kita ini kan organik, ya nggak? Betul. Ya lebih bagus kan matchingnya sama organik dong. Iya kan? Ya. Bukan yang anorganik. Betul. Tapi itu real loh. Setuju. Ya kan? Setuju. Artinya gini loh, makanan-makanan dengan pengawet tadi ya, dengan yang banyak preservatifnya, banyak olahannya. Artinya banyak zat-zat tambahan yang memang tidak organik, yang itu susah dicerna oleh tubuh. Dan itu bukan healing lagi gitu loh. Nah, maka dari itu Karib Neng, kadang-kadang kan yang suka banyak yang bilang, Neng banyakin atuh Neng, itu stoknya biar rame, biar orang seru ngelihatnya gitu. Aduh, Neng itu bisa tahu gitu loh, bukan soal banyak, karena saya maunya fresh. Oke, gitu. Ya pastilah ya. Pasti maunya fresh, dan walaupun misalnya 4-5 hari expirednya, kalau bisa begitu memesan paket detox itu langsung dibuat. Oke, jadi lebih fresh dan lebih benar-benar memang misinya kita sih ya. Jadi by order ya? By order. Cuma memang saat itu ada minusnya juga. Neng rela jadinya lebih nggak besar gitu. Karena jadi rela kan, karena kita memang memberikan yang terbaik gitu. Jadi kita nggak, Neng itu produknya nggak ada yang di stok lama. Nggak ada, tidak akan pernah ada stok lama gitu. Jangan stok lama non. Ya gitu ya. Stok yang buat besok juga enggak kali ya? Nggak mau. Sebelum ada. Begitu ada order, aku pakai detox. Sorry, makanya pasti pertanyaannya Kang, lah kalau 10 detox atau 100 detox itu sehari gimana? Ya nggak apa-apa, tergantung jam dong. Itu kan sistem lagi Kang. Oke. Gitu, kita rela bekerja keras, tapi kita juga rela balik lagi ke simpulannya. Kita nggak harus produksi besar atau sekalipun gitu loh. Tapi memang sih bahagia gini. Kita jujur katanya, bisnis itu kan bukan buat kembali sendiri lagi ke bisnis. Artinya gini loh. Kita mengerjakan sesuatu tuh harus juga punya manfaat buat orang lain. Betul, setuju sekali. Ya kan? Itu memangnya targetnya Neng sih. Gitu. Artinya ya bukan sekedar kita jualan, dapat tadi cuan-cuan atau keuntungan. Betul. Tapi manfaatnya memang lebih dari apa yang didapat gitu ya. Itu sih tujuannya, walaupun bekerja keras banget ya. Artinya bekerja keras memberikan, mengingatkan ke Karib Neng gitu loh, bahwa hey, jangan FOMO gitu, jangan asal yang penting gue mah karena saya nggak mau beli karena aku. Mungkin pertama boleh. Asing nggak asing sih ya, cuman mungkin Karib Neng banyak yang udah tahu. Tapi banyak yang juga mungkin FOMO apa sih gitu kan, FOMO itu fear missing out dong Kang. Jadi supaya nggak ketinggalan, ikut-ikutan aja, yang penting makanan sehat. Makanya terjadi YouTube ini, terjadi podcast ini bukan mengedukasi atau kesannya mengajari, tapi men-sharing informasi bahwa jangan hanya ikut-ikutan sehat. Jangan hanya ikut-ikutan makanan sehat, yang penting sehat. Yang penting gue udah makan nih, makanan sehat nih. Aduh, gue nggak penting nih. Gimana gue nggak penting. Yang penting nggak ketinggalan zaman bahwa di era pandemi ini harus hidup sehat, makan sehat gitu loh. Nah, sebenarnya selain makan sehat, makan yang benar yang penting. Maksudnya makan yang benar ya, kembali lagi dong ke kita kemarin yang kita cerita bahwa dari sayur yang ingredients yang benar, penggunaan prosesnya. Situ ngajarin aku tentang proses sayur dedaunan ini gitu ya, sampai air Gunung Cikuray dibawa-bawa. Benar nggak sih? Gitu kan? Ya artinya gini, kalau di bahasa ada peribahasa gitu ya, bukan peribahasa sebetulnya, ini kan dalam bibit bebet bobot gitu. Saya sadur ya. Jadi halal itu bukan cuman makanannya yang sehat, tapi bagaimana mendapatkannya loh. Ya, artinya kan gini, duit nggak ada yang haram kan? Tapi mendapatkannya ada yang memang dengan cara ini perandaian. Sayur nggak ada yang haram kan? Tapi kalau ini menjadi penyakit, sebetulnya
ya maaf, kalau buat kaum muslim mungkin bukan cuman babi is haram. Ya. Sayur bisa jadi haram, karena apa? Lebih banyak nilai negatifnya. Kalau tadi pestisidanya tinggi kandung ininya, residu pestisidanya tinggi, atau mungkin bisa lebih membahayakan. Ini nggak jadi halal sebetulnya. Kembali gitu lagi ke sumber pencarian. Iya. Nah, artinya itu perlu dicermati. Ya mungkin selama ini hanya ya gue makan sayur daripada enggak. Nggak apa-apa sih, memang butuh kerja keras sih, Kang. Butuh kerja keras, tapi aku percaya sih segala sesuatu itu pisau lama-lama diasah tajam. Setuju nggak? Setuju. Ya, itu karena setuju banget. Setuju banget kan? Ya. Karena nggak apa-apa sih, mungkin gue mah nggak peduli lah mau gimana. Pada dasarnya orang tuh nggak peduli kok, Nin, mau makan apa, mau dari mana, yang penting udah tahu sehat, mau sayuran dari mana, gue dibohongin juga nggak tahu. Nanti dulu, bukan kita. Kita memang dari awal itu akan berasa kok, karena aku tahu dari hati pasti sampai ke hati. Karena kita tahu, makanya kita sharing ya. Makanya kita sharing. Kita rela banget nggak besar. Kita rela, jujur, kayak mungkin Karip Neng, aku nggak tahu, aku juga gedek sama diriku sendiri gitu ya. Pengen gitu ya, tetapi balik lagi. Besar apa yang disebut besar itu? Yes, gitu kan. Ini loh, ini kadang-kadang orang besar karena melihat bisnisnya besar. Yes. Ya nggak? Yes. Sebetulnya yang disebut besar itu apa sih? Sebetulnya kalau itu belajar lagi dari era pandemi. Nah. Belajar lagi bahwa sebenarnya apa sih hidup kita itu gitu. Sebetulnya besar ini ketika Neng siar ini, sharing ini, itu bisa bermanfaat dan dilakukan atau diadopsi, dijalankan oleh teman-teman yang memang mau istilahnya mau mereka, open mind, berubah mau membuka pemikirannya, mau menyadari dan mengerti dan curiga dengan apa sih yang dimasukin dalam tubuhnya. Betul kan, dengan hal-hal yang benar. Itu sih yang aku memberikan gitu loh. Sudah besar di situ. Oh gitu. Waduh, alhamdulillah, puji Tuhan, gitu ya. Karena manfaatnya akan lebih besar. Iya sih. Ketika manfaatnya lebih besar, orang melihat berfaedah tuh ya. Iya. Berfaedah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Mungkin karena gue udah tua, jadi ngegonggong gue nggak terlalu kuat gitu. Enggak. Oh gitu. Ya jujur lah, kalau mau ngegonggong kan cari cuan gitu. Kita nggak perlu ngegonggong kok. Bener ya? Iya nggak? Oke, Karip Neng. Jadi kembali lagi belajar hidup yang sehat. Jangan FOMO, fear missing out, jangan ikut-ikutan. Tetapi kita belajar lagi yuk. Belajar lagi dari era pandemi ini, walaupun mungkin ya kita akan menjurus ke endemi, cuman hanya pesannya kita semua ya, pesannya kita Neng dari Dan Kang Kebun adalah yuk biasakan hidup sehat, belajar lagi dari era pandemi, belajar lagi, mengerti lagi apa sih, jangan hanya sugar coating. Jadi jangan hanya sugar yang baik di luar, yang manis-manis di luar, belum tentu manis di dalam. Belum tentu yang enak itu sehat juga ya. Dan sehat juga, belajar lagi, dan jangan lupa dibiasakan detox dengan mantra dari Neng Sayur dari Kebun Neng. Karip Neng, sekian dulu perjumpaan kita, sampai ketemu lagi dengan tema-tema yang lain, karena Neng juga mau kulik-kulik lagi, katanya sayuran itu bisa bikin asam urat. Sayuran itu bisa bikin kanker. Oh ya? Ada getah bening makin meluas. Oh ya? Ada isu begitu ya? Ada beberapa yang isunya kel itu mentah nggak boleh. Oh ya? Nah, Karip Neng, mari kita bahas lagi di tema selanjutnya. Ciao. Thank you.